Aku baru saja mendapat warisan lebih dari 100 miliar. Tapi saat aku berlari mengabari suamiku, aku justru mendengar rencana yang hampir menghancurkan hidupku. Inilah yang kemudian kulakukan. Namaku Citra. Usia 32 tahun mungkin belum bisa disebut matang sepenuhnya. Tapi aku merasa hidupku sudah berjalan terlalu lama dalam pola yang sama. Rumah kontrakan sederhana di pinggir kota menjadi tempatku membuka dan menutup hari. Tidak ada kemewahan di dalamnya. Hanya suara kipas angin yang sudah mulai bergetar dan aroma masakan yang selalu kuniatkan sebagai bentuk cinta, meski yang kumasak sering harus kucari dari bahan seadanya. Setiap pagi, suara kecil Luna membangunkanku. Ia akan memelukku sambil mengucek mata, lalu memintaku mengikat rambutnya dengan pita warna apapun yang ia temukan. Aku selalu tersenyum melihat cara dia memilih pakaian. Terkadang warna bajunya tidak cocok sama sekali, tapi wajahnya begitu ceria sampai aku tidak tega menegurnya. Setelah itu, kami berjalan ke sekolahnya yang jaraknya hanya 15 menit dari rumah. Di sepanjang jalan, dia selalu menceritakan hal-hal kecil, seperti gambar yang ingin dia buat atau teman barunya yang sedang suka bercerita tentang kucing. Setelah mengantar Luna, aku kembali ke rumah dan duduk di meja kayu kecil yang kusulap menjadi tempat kerjaku. Hari-hariku penuh dengan bunyi gunting, suara gesekan kain, dan ketukan jarum mesin jahit. Pesanan yang datang tidak banyak. Kadang hanya 2 atau 3 dalam seminggu. Namun setiap kali berhasil menyelesaikan satu pesanan, ada kebanggaan yang tidak bisa kubandingkan dengan apapun. Arga jarang berada di rumah. Katanya pekerjaannya sebagai staf lapangan menuntutnya banyak turun ke berbagai lokasi. Aku mengangguk setiap kali dia bercerita tentang kesibukannya, meskipun cerita itu selalu terdengar samar. Dia tidak pernah membiarkanku tahu detail pekerjaannya. Ketika aku menanyakan tentang rekan-rekannya atau tempat yang dia kunjungi, dia hanya menjawab dengan kalimat singkat yang tidak punya ruang untuk kutanya lebih jauh. Namun aku tidak pernah menganggap itu sebagai masalah. Dari dulu aku percaya bahwa setiap orang punya cara masing-masing dalam menanggung beban hidup. Jika Arga memilih memendamnya, mungkin itu karena dia ingin terlihat kuat di hadapanku. Aku mengira begitu lama sekali, dan pemikiran itulah yang membuatku terus menerima segala keanehan yang seharusnya membuatku curiga. Sore hari adalah waktu yang paling kusukai karena Luna biasanya sudah pulang dan mengisi rumah dengan tawa kecilnya. Kami sering bermain tebak-tebakan sederhana sambil menunggu Arga pulang. Jika dia pulang cepat, kami makan malam bertiga. Jika dia pulang larut, aku akan duduk sendiri di meja makan sambil menatap pintu, menunggu suara langkahnya yang semakin jarang terdengar sebelum tengah malam. Di momen-momen itu, aku sering bertanya pada diriku sendiri apakah semua keluarga hidup seperti ini. Tenang di permukaan, tetapi di dalam hati terasa seperti ada ruang kosong yang tidak bisa kugambarkan. Aku merasa sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kumiliki sepenuhnya. Meski begitu, aku tetap meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik. Kadang ketika aku mencuci piring, aku membayangkan masa depan yang sederhana. Aku membayangkan kami pindah ke rumah yang sedikit lebih besar. Luna tumbuh dengan lingkungan yang lebih nyaman, dan aku bisa membuka usaha menjahit yang lebih serius. Dalam bayanganku, Arga tersenyum bangga melihat hasil kerja keras kami. Mimpi itu tidak besar. Tapi selama bertahun-tahun mimpi kecil itulah yang membuatku bertahan. Aku tidak pernah menyangka bahwa keyakinan itu akan menjadi sesuatu yang paling melukaiku. Semua fondasi tentang keluarga kecil kami, semua harapan yang kupegang erat, semuanya ternyata berdiri di atas tanah rapuh yang selama ini kututup rapat agar tidak terlihat buruk. Aku tidak tahu bahwa hidupku yang tampak biasa-biasa saja ini sedang menunggu sebuah hantaman besar. Dan ketika hantaman itu akhirnya datang, aku baru sadar bahwa apa yang kuanggap keluarga ternyata hanya bayangan samar yang tidak pernah benar-benar ada. Siang itu aku baru saja selesai menata kain ketika ponselku berdering. Nomor yang muncul tidak kukenal. Suara di ujung telepon terdengar resmi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Damian, pengacara dari sebuah firma hukum. Awalnya aku mengira ini hanya salah sambung. Tetapi Damian menyebut namaku lengkap dengan nada yang membuatku perlahan duduk karena takut lututku tidak kuat menahan tubuhku.
Ia mengatakan bahwa aku tercatat sebagai ahli waris dari seorang kakek biologis yang selama ini hanya muncul sebagai bayangan samar dalam keluargaku. Damian menjelaskan bahwa pria itu meninggalkan warisan investasi senilai 110 miliar rupiah, seluruhnya atas namaku. Aku tidak langsung percaya. Rasanya seperti seseorang tiba-tiba melemparkan dunia baru ke dalam hidupku tanpa peringatan. Damian menerangkan alasan warisan itu baru jatuh tempo sekarang serta dokumen legal yang perlu kupahami. Aku hanya menjawab pendek karena pikiranku berputar terlalu cepat. Setelah telepon ditutup, aku memandangi tembok kosong seolah jawaban ada di sana. Tanganku gemetar ringan. Kehidupan yang selama ini kujalani terasa berubah dalam hitungan menit. Aku ingin memberi kabar ini pada seseorang. Dan orang pertama yang terlintas tentu saja Arga. Aku ingin melihat wajahnya ketika mendengar bahwa keluarga kecil kami akhirnya punya peluang untuk hidup lebih baik. Aku mengambil tas dan pergi ke kantornya. Perjalanannya tidak lama, tetapi setiap langkah terasa seperti aku sedang menghitung ulang hidupku. Saat tiba, aku melihat pintu kantornya sedikit terbuka. Niatku hendak mengetuk, tetapi suara dari dalam membuatku berhenti mematung. Suara Arga terdengar jelas. Nada bicaranya berbeda dari biasanya. Ia sedang berbicara dengan seseorang bernama Reno, dan dari cara mereka berbicara, aku langsung memahami bahwa Reno adalah seseorang yang posisinya lebih tinggi darinya. Aku mendekat beberapa sentimeter tanpa bersuara. Arga mengatakan bahwa rencana mereka hampir selesai. Ia menyebut bahwa saat aku menandatangani dokumen warisan, seluruh dana akan dialihkan ke rekening proyek yang sudah mereka siapkan. Ia menyebutkan nama proyek itu seolah-olah profesional, tetapi nada suaranya tidak menunjukkan niat baik sedikitpun. Dadaku terasa sesak. Aku memegang gagang pintu agar tidak terjatuh. Arga terus bicara dengan nada yang membuatku sulit bernapas. Ia berkata bahwa setelah uang itu berpindah, aku tidak akan jadi hambatan lagi dalam hidupnya. Ia bahkan tertawa kecil saat mengatakan hal itu. Suara tawanya membuatku bergidik, seperti sedang mendengar orang asing memakai suara suamiku. Kemudian Arga menyebut Luna. Ia berkata bahwa anak itu akan tetap bersamanya karena, menurutnya, Luna bisa berguna suatu hari nanti. Kata-katanya terdengar dingin. Aku tidak mengerti bagaimana seorang ayah bisa menyebut anaknya seperti itu. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Ada rasa perih yang naik dari dadaku ke tenggorokan, membuatku sulit bernapas. Lalu Arga mengatakan sesuatu yang membuatku gemetar dari kepala sampai kaki. Ia berkata, Citra terlalu mudah dikendalikan, tunggu dia tanda tangan, habis itu aku bebaskan diriku. Kalimat itu keluar dengan tenang seolah tidak ada nilai dalam diriku selain sebagai bagian dari rencana mereka. Aku mundur pelan, memastikan langkahku tidak terdengar. Semua yang selama ini kupegang sebagai kebenaran runtuh begitu saja. Gambaran keluargaku, mimpi yang kubangun bertahun-tahun, harapan kecil tentang masa depan, semuanya hancur dalam satu sore yang seharusnya bisa penuh kebahagiaan. Rasanya seperti aku baru saja melihat wajah asli seseorang yang hidup bersamaku, tetapi bukan orang yang pernah kucintai. Dalam keadaan setengah limbung, aku keluar dari gedung itu tanpa menoleh. Dunia terasa bergeser. Napasku pendek dan berat. Aku tahu sejak detik itu hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Arga telah memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa kuabaikan lagi. Aku pulang dengan langkah goyah, tetapi begitu Luna berlari memelukku, aku sadar aku tidak boleh tenggelam dalam rasa sakit itu. Aku menenangkannya, lalu setelah ia tertidur siang, aku segera menghubungi Damian. Suaraku bergetar saat meminta pertemuan rahasia. Ia langsung mengiyakan. Di ruang konsultasinya yang tenang, aku menceritakan semuanya. Damian mendengarkan tanpa memotong. Saat kusampaikan ucapan Arga tentang rencana pengalihan dana dan niatnya menjauhkan aku dari Luna, ekspresi Damian berubah serius. Ia mengaku sudah mencurigai sesuatu karena proses warisan sempat terganggu oleh pihak yang mencoba membuka dataku. Hanya saja ia belum tahu siapa pelakunya sampai aku datang hari itu. Damian memanggil Sora, seorang investigator yang bekerja dengannya. Cara Sora berbicara membuatku merasa lebih aman. Ia tidak banyak bertanya,
Tetapi setiap catatan kecil yang ia tulis menunjukkan ia memahami betapa genting situasinya. Kami mulai menyusun rencana. Mereka memintaku untuk tetap tampil seperti biasanya di depan Arga agar ia tidak curiga. Damian membantuku membuka rekening cadangan yang tertutup rapat dari siapapun. Sora menyiapkan skema untuk menjebak Arga dengan sejumlah dana kecil agar pergerakan uangnya bisa dilacak. Semua bukti yang terkumpul nantinya akan dipakai untuk konfrontasi resmi. Beberapa hari berikutnya menjadi hari yang berat. Aku harus berakting seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Aku memasak untuk Arga, menatap matanya seperti biasa, dan bertanya tentang pekerjaannya tanpa menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Saat Arga tidur, aku duduk bersama Damian dan Sora untuk menautkan informasi yang mereka temukan dengan apa yang kudengar dari Arga dan Reno. Perilaku Arga tiba-tiba berubah. Ia membawa pulang makanan yang kusuka. Ia menatapku seolah ingin menciptakan kedekatan yang sudah lama hilang. Ia bahkan memelukku sebelum tidur. Jika aku tidak mengetahui apa yang ia rencanakan, mungkin aku sudah luluh. Tapi kini aku tahu semua itu hanya bagian dari rencana besar yang ingin menyingkirkanku. Aku memutuskan untuk bergerak. Suatu malam ketika makan, aku berkata dengan nada santai bahwa sebagian kecil warisan sudah mulai bisa dicairkan. Aku menyebut angka 800 juta. Reaksi Arga hampir tidak terlihat, tetapi aku menangkap perubahan kecil di wajahnya. Ia menyebut satu rekening yang menurutnya paling aman. Aku mengangguk, seolah menerima saran itu tanpa banyak berpikir. Keesokan paginya, dana itu kukirim ke rekening yang ia berikan. Setelah itu aku menunggu. Tidak sampai 1 hari, uang itu hilang dari rekening tersebut dan berpindah melalui beberapa jalur yang rumit. Sora melacak pergerakannya dengan cepat dan menemukan bahwa aliran dana itu berhenti di satu tujuan. Rekening milik Reno. Saat melihat hasil pelacakan itu, tubuhku bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena akhirnya ada bukti nyata dari apa yang selama ini mereka sembunyikan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa memiliki pijakan. Aku tidak lagi berjalan dalam gelap. Aku sudah melihat jalan keluar, dan aku tahu langkah selanjutnya adalah menghadapi semuanya secara terbuka. Arga mengajakku menghadiri pertemuan bisnis yang katanya bisa mengubah hidup kami. Ia memakai nada yang lembut, meyakinkan bahwa kesempatan itu sangat besar. Aku hanya mengangguk karena sejak awal aku tahu ini bagian dari rencananya. Ia tampak bersemangat sepanjang perjalanan menuju gedung tinggi milik Reno, seolah hari itu adalah puncak usahanya. Lift membawa kami ke lantai paling atas. Ruang meetingnya luas, penuh kaca, dengan meja panjang dan berkas-berkas yang sudah ditata. Reno menyambut kami dengan senyum kecil yang tidak menunjukkan ketulusan. Ia mempersilakan kami duduk, lalu meletakkan sebuah map tebal di depanku. Ia menyebutnya dokumen pengalihan aset dan meminta tanda tanganku. Arga duduk di sampingku dan menggenggam tanganku, berusaha terlihat seperti suami yang ingin melindungiku. Sentuhannya justru membuatku semakin yakin bahwa aku sudah berada di tempat yang tepat. Aku membuka map itu. Isinya halaman-halaman yang disusun agar terlihat resmi. Aku menutupnya kembali lalu berkata, "Maaf, sepertinya ada orang yang lebih berhak memeriksa dokumen ini." Arga langsung menegang. Reno memperhatikan gerak-geriku dengan curiga. Dan tepat saat itu pintu terbuka. Damian masuk dengan langkah pasti, diikuti Sora dan 2 auditor yang membawa laptop. Ruangan yang sebelumnya tenang berubah menjadi tempat yang terasa penuh tekanan. Arga tidak bergerak dari kursinya. Reno hanya berdiri setengah, seperti bersiap mengambil kendali tetapi tidak tahu dari mana harus memulainya. Damian menaruh berkas audit di meja. Sora duduk dan memutar rekaman suara Arga dan Reno yang membicarakan pengalihan dana. Rekaman itu terdengar jelas. Auditor menunjukkan aliran uang 800 juta yang bergerak cepat ke rekening proyek palsu milik Reno. Semua bukti itu diletakkan tepat di hadapan mereka. Tidak ada celah untuk membantah. Reno mencoba memberi alasan. Namun Damian menyela dengan data tambahan yang membuktikan bahwa dokumen yang mereka susun sejak awal bertujuan mengambil seluruh warisanku. Arga mulai kehilangan kendali. Wajahnya pucat dan ia memegang sisi meja seolah takut jatuh. Ketika tim legal dari firma Damian masuk untuk menjadi saksi,
Suasana ruang meeting benar-benar berubah. Tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Reno meninggikan suara dan menyalahkan Arga karena dianggap ceroboh. Arga membalas dengan suara gemetar bahwa Reno yang merancang semuanya. Suara mereka saling menimpa. Mereka tidak lagi terlihat seperti orang yang bekerja sama. Mereka seperti dua orang yang baru sadar bahwa rencana mereka runtuh di depan mata. Akhirnya Arga tersungkur di lantai. Ia memohon maaf padaku sambil menangis. Tetapi air matanya tidak menggerakkan apapun dalam diriku. Tangis itu hanya terdengar sebagai usaha terakhir seseorang yang kehilangan semua pegangannya. Reno berdiri dengan wajah merah, memaki Arga sambil mencoba menutupi keterlibatannya. Namun bukti yang ada terlalu kuat untuk ia sangkal. Aku berdiri memandangi mereka. Dua pria yang selama ini merasa bisa mengatur hidupku kini saling menjatuhkan diri di ruangan yang mereka pilih sendiri. Semua topeng mereka runtuh. Untuk pertama kalinya aku melihat siapa mereka sebenarnya. Dan pada saat itu, aku tahu bahwa aku sudah berada di sisi yang benar. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk menjatuhkan mereka. Mereka melakukannya sendiri di depan semua orang. Setelah konfrontasi di ruang meeting itu, hidupku tidak langsung terasa ringan. Namun untuk pertama kalinya aku tahu arah yang harus kutuju. Damian bergerak cepat. Ia menyiapkan seluruh dokumen gugatan, menyusun laporan, dan membawa semua bukti ke jalur hukum. Setiap percakapan, setiap aliran dana, setiap rekaman yang kami dapatkan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Reno menjadi pihak pertama yang terkena dampaknya. Perusahaannya langsung membekukan aksesnya dan memanggil komite internal. Dalam waktu singkat ia menerima gugatan dari perusahaannya sendiri. Namanya tercoreng, dan semua posisi yang selama ini ia banggakan hilang begitu saja. Tidak ada tempat baginya untuk lari. Semua bukti mengarah padanya dengan sangat jelas. Arga pun tidak bisa menghindar. Ia menghadapi tuntutan penggelapan dan penipuan terencana. Damian membacakan pasal demi pasal sambil memastikan bahwa tidak ada satu celah pun yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Ketika panggilan resmi dikirimkan kepadanya, Arga hanya bisa menunduk. Tidak ada keberanian tersisa. Semua rencananya berbalik menghancurkannya sendiri. Aku mengajukan gugatan cerai. Proses itu berjalan cepat karena bukti mengenai niat buruk Arga sudah sangat kuat. Hak asuh Luna diberikan sepenuhnya kepadaku. Arga tidak dapat berbuat apapun untuk menahan keputusan itu. Aku pulang dari pengadilan dengan perasaan lega yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Rasanya seperti akhirnya pintu yang tertutup rapat di hidupku terbuka lebar. Rekening rahasia yang kubuat bersama Damian tetap aman. Sebagian besar warisan sudah dipindahkan ke sana, jauh dari jangkauan siapapun. Arga tidak pernah mengetahui kode, tidak pernah melihat dokumen, dan tidak pernah mendekati uang itu. Untuk pertama kalinya aku memiliki sesuatu yang benar-benar milikku, sesuatu yang tidak dipenuhi rasa takut atau kebohongan. Dengan warisan itu aku mulai menata hidupku. Aku tidak memakainya untuk membalas dendam. Aku memakainya untuk menciptakan masa depan yang tidak sempat kubayangkan ketika masih hidup dalam ketidakpastian. Aku mencari rumah baru untukku dan Luna. Rumah yang hangat, aman, dan jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku juga mulai mengembangkan usaha menjahitku menjadi lebih besar. Sesuatu yang selama ini hanya bisa kubayangkan dalam hati. Setiap malam aku memandangi Luna yang tertidur pulas dan aku sadar bahwa semua keberanian itu datang dari keinginanku melindunginya. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan tanpa kusadari. Aku membela seseorang yang tidak pernah benar-benar ada untukku. Namun hari itu aku berdiri sebagai diriku sendiri. Tidak ada lagi ketakutan yang membelenggu. Dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang rapuh dan ketika seseorang merusaknya demi ambisi pribadi, ia sebenarnya sedang menyiapkan kehancurannya sendiri. Kita belajar bahwa keberanian seorang wanita sering muncul saat ia berada di titik paling gelap. Dan ketika cinta disalahgunakan sebagai senjata, kebenaran akan kembali sebagai kekuatan terbesar untuk membebaskan diri.